Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridani Rizkullah dari Prodi D3 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik. Akan membacakan laporan ke-6 survei pemetaan yang berjudul Mengukur luas sederhana. A. Tujuan. 1. Mahasiswa terampil dalam mengukur luas dengan menggunakan alat. 2. Mahasiswa terampil dalam menentukan bangunan datar yang akan terbentuk dari pengukuran. B. Dasar teori. Pengukuran jarak langsung biasanya menggunakan instrumen atau alat ukur jarak langsung, misalnya pita ukur, alat ukur jarak elektronik. Jarak yang diperoleh dengan pita ukur secara mendatar adalah jarak datar atau horizontal. Jika pengukuran tidak bisa dilakukan dengan sekali membentangkan pita ukur, maka jarak tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Jarak datar dihitung dengan rumus D sama dengan S cos alpha. Jika beda tinggi antara ujung-ujung titik diukur, maka jarak datar atau D, maka diperlukan pengukuran sudut miring atau alfa. C. Alat dan bahan. 1. Galon. 2. Kompas. 3. Pengukur. 4. Meteran. Langkah kerja. 1. Persiapan. Persiapkan alat dan bahan, berseragam safety dan berada di lokasi. 2. Pengukuran. Tentukan titik-titik yang akan diukur area luasnya. Tancapkan galon pada tiap titik. Buat garis lurus pemotong area menggunakan galon. Bidik dari titik pengukuran ke garis lurus membentuk sudut 90 derajat. Lakukan langkah di atas di tiap-tiap pengukuran hingga area terbagi menjadi beberapa bidang. Selanjutnya, hitung luas area pengukuran dengan menjumlahkan luas masing daerah. Data praktikum. Dari titik P1 ke P2 dengan jarak sebenarnya 5,8 meter dan jarak pada peta 5,8 cm dengan sudut 322 derajat. Selanjutnya, titik P2 ke P3 dengan jarak sebenarnya 3 meter dan jarak pada peta 3 cm dengan sudut 270 derajat. Selanjutnya, titik P3 ke P4 dengan jarak sebenarnya 1,7 meter dengan jarak pada peta 1,7 cm dengan sudut 234 derajat. Selanjutnya, titik P4 ke P5 dengan jarak sebenarnya 3,9 meter dan jarak pada peta 3,9 cm dengan sudut 302 derajat. Selanjutnya, titik P5 ke Q dengan jarak sebenarnya 4,8 meter dan jarak pada peta 4,8 cm dengan sudut 220 derajat. Selanjutnya, titik Q ke P6 dengan jarak sebenarnya 3,9 meter dan jarak pada peta 3,9 cm dengan sudut 143 derajat. Selanjutnya, titik P6 ke P7 dengan jarak 2 meter dan jarak pada peta 2 cm dengan sudut 98 derajat. Ya, titik P7 ke P8 dengan jarak sebenarnya 2,1 meter dengan jarak pada peta 2,1 cm dengan sudut 36 derajat. Selanjutnya, titik P8 ke P9 dengan jarak sebenarnya 3,7 meter dan jarak pada peta 3,7 cm dengan sudut 118 derajat. Selanjutnya, titik P9 ke P10
dengan jarak sebenarnya 5,8 meter dan jarak pada peta 5,8 cm dengan sudut 90 derajat. Selanjutnya titik P10 ke P1 dengan jarak 3,8 meter dan jarak pada peta 3,8 cm dengan sudut 0 derajat. Selanjutnya titik P1 ke A dengan jarak sebenarnya 3,9 meter dan jarak pada peta 3,9 cm dengan sudut 270 derajat. Selanjutnya titik A ke B dengan jarak sebenarnya 1,8 meter dan jarak pada peta 1,8 cm dengan sudut 270 derajat. Selanjutnya titik B ke C dengan sudut 1,2 meter dengan jarak pada peta 1,2 cm dengan sudut 270 derajat. Selanjutnya titik C ke D dengan jarak sebenarnya 1,1 meter dan jarak pada peta 1,1 cm dengan sudut 270 derajat. Selanjutnya titik D ke E dengan jarak sebenarnya 0,7 meter dan jarak pada peta 0,7 cm dengan sudut 270 derajat. Selanjutnya titik E ke F dengan jarak sebenarnya 1,4 meter dan jarak pada peta 1,4 cm dengan sudut 270 derajat. Selanjutnya titik F ke G dengan jarak sebenarnya 1,5 meter dan jarak pada peta 1,5 cm dengan sudut 270 derajat. Selanjutnya titik G ke H dengan jarak sebenarnya 0,5 meter dan jarak pada peta 0,5 cm dengan sudut 270 derajat. Selanjutnya titik H ke Q dengan jarak sebenarnya 2,4 meter dan jarak sebenarnya 2,4 cm dengan sudut 270 derajat. Selanjutnya titik P2 ke A dengan jarak sebenarnya 3,5 meter dan jarak pada peta 3,5 cm dengan sudut 180 derajat. Selanjutnya titik P9 ke B dengan jarak sebenarnya 3,8 meter dan jarak pada peta 3,8 cm dengan sudut 0 derajat. Selanjutnya titik P3 ke C dengan jarak sebenarnya 3,5 meter dan jarak pada peta 3,5 cm dengan sudut 180 derajat. Selanjutnya titik P ke D dengan jarak sebenarnya 2,3 meter dan jarak pada peta 2,3 cm dengan sudut 180 derajat. Dan yang terakhir selanjutnya titik P8 ke E dengan jarak sebenarnya 1,5 meter dan jarak pada peta 1,5 cm dengan sudut 0 derajat. Selanjutnya titik P7 ke F dengan jarak sebenarnya 3,1 meter dan jarak pada peta 3,1 cm dengan sudut 0 derajat. Selanjutnya titik P5 ke G dengan jarak sebenarnya 3,9 meter dan jarak pada peta 3,9 cm dengan sudut 180 derajat. Dan yang terakhir titik P6 ke H dengan jarak sebenarnya 3,1 meter dan jarak pada peta 3,1 cm dengan sudut 0 derajat. Selanjutnya pengolahan data. Satu perhitungan skala jarak titik P1 ke P7 sama dengan 20 meter. Sudut titik P1 ke P7 sama dengan 1 skala 1:100. Penggambaran sketsa dibuat pada kertas milimeter blok. Kesimpulan: 1. Pada praktikum ini diperoleh titik P1 ke P10 atau semua titik.
yang diantara ada titik bantu untuk menghitung luasnya atau P ke Q. 2. Agar mempermudah perhitungan, kita dapat membagi bagian-bagian luas itu dengan beberapa bagian. 3. Dengan alat sederhana, kita bisa mengukur luas bidang datar di lapangan. 4. Perhitungan dilakukan 3 kali, yaitu perhitungan skala, Pitagoras, dan luas bangunan datar. 5. Kita dapat memanfaatkan sudut 90 derajat untuk mempermudah perhitungan. 6. Setiap titik akan membentuk bangunan datar. 7. Perhitungan menggunakan skala 1:100. Saran 1. Hitung jarak dengan benar. 2. Pastikan kembali jarak ukur benar menggunakan rumus. 3. Perhatikan kondisi alat. Sekian laporan yang saya bacakan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.